Ada sesuatu yang sedang berubah secara perlahan namun sangat drastis di permukaan Samudra Pasifik dan Laut Cina Selatan. Perubahan ini tidak datang dengan ledakan besar atau pernyataan resmi yang gegap gempita. Ia bergerak sunyi, nyaris tak terdengar, namun dampaknya memukul tepat ke jantung ekonomi maritim Asia Tenggara. Selama ini perhatian banyak analis terlalu tersedot pada proyek ambisius seperti Land Bridge Thailand atau manuver India di Kepulauan Nicobar. Namun tanpa disadari, ancaman paling serius justru meluncur tenang dari arah utara. Memasuki akhir Januari 2026, Singapura tidak lagi menjadi satu-satunya pusat gravitasi yang diperebutkan oleh armada kapal kontainer raksasa dunia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, data pelayaran global menunjukkan lonjakan kunjungan langsung kapal kontainer raksasa dari Amerika Serikat dan Eropa ke pelabuhan-pelabuhan Vietnam. Lonjakan ini bukan kenaikan biasa, melainkan sebuah anomali yang membuat banyak pelaku industri logistik terdiam. Kapal-kapal yang selama puluhan tahun menjadikan Singapura sebagai persinggahan wajib, kini mulai melenggang begitu saja, seolah Selat Malaka tak lagi sepenting dulu. Para kapten kapal memiliki alasan yang sangat rasional. Dermaga tuas yang selama ini dibanggakan Singapura, kini terasa semakin sesak, mahal, dan menguras waktu. Disinilah Vietnam tampil sebagai predator senyap, tidak banyak bicara, tidak gemar pamer, namun bergerak dengan efisiensi yang mematikan. Awal 2026 menjadi momen kunci ketika pelabuhan Canzio Superport dan kawasan ekonomi Kai Map resmi mencuri perhatian dunia. Kawasan ini berubah menjadi magnet baru bagi raksasa teknologi global seperti Apple, Samsung, dan Intel. Barang-barang mereka kini dikirim langsung dari lantai pabrik di Vietnam menuju pasar global tanpa harus transit di Singapura. Para analis menyebut fenomena ini sebagai supply chain gravitational shift, pergeseran gravitasi rantai pasok. Jika dijelaskan dengan bahasa paling sederhana, ini seperti sebuah toko grosir besar yang dulu sangat berjaya karena semua orang harus belanja di sana. Namun kini muncul toko baru tepat di sebelah pabrik. Parkirannya luas, pelayanannya cepat, dan harganya jauh lebih murah. Pilihan konsumen menjadi sangat jelas. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Vietnam sedang naik daun, melainkan sejauh apa predator senyap ini telah melangkah dan mengapa Singapura terlihat semakin tak berdaya menahan arus kapal yang mulai berpaling. Laporan volume peti kemas Vietnam di akhir Januari 2026 memberikan jawaban yang mencengangkan. Saat grafik pertumbuhan Singapura mulai terlihat datar dan cenderung stagnan, kurva Vietnam justru melesat tajam tanpa tanda-tanda melambat. Ini bukan fluktuasi musiman atau keberuntungan sesaat, melainkan hasil dari strategi jangka panjang yang dieksekusi dengan sangat disiplin oleh Hanoi. Pemicu utamanya adalah Canzio Superport di Ho Chi Minh City yang kini menjelma menjadi primadona baru bagi operator pelayaran internasional. Dengan investasi mencapai 6 miliar dolar, pelabuhan ini bukan sekedar proyek mercusuar. Ia telah mampu melayani kapal kontainer terbesar di dunia dengan kapasitas hingga 250.000 deadweight ton. Raksasa logistik global seperti MSC dan Maersk mulai mengalihkan jadwal rutin mereka. Rute yang dulunya wajib singgah di Selat Malaka, kini langsung diarahkan ke perairan Vietnam. Secara teknis, inilah yang disebut sebagai market share erosion, pengikisan pangsa pasar yang terjadi secara perlahan namun sistematis. Selama puluhan tahun, Singapura merasa aman di singgasananya. Mereka yakin tidak ada pelabuhan lain di kawasan yang mampu menyaingi kedalaman air dan kapasitas dermaga mereka. Namun Vietnam secara perlahan mematahkan asumsi itu. Monopoli yang selama ini dinikmati Singapura mulai retak. Dalam bahasa sederhana, ini seperti toko kecil yang dulu diremehkan tiba-tiba memiliki lahan parkir lebih luas, sistem administrasi lebih cepat, dan harga lebih bersahabat. Pelanggan lama satu persatu berpindah, bukan karena loyalitas yang hilang, tetapi karena logika ekonomi yang tak terbantahkan. Sinyal bahaya ini semakin nyata ketika kapal-kapal kontainer raksasa mulai berani melakukan skip port, melompati Singapura sepenuhnya. Fenomena direct call menjadi mimpi buruk bagi manajer pelabuhan di ujung semenanjung itu. Selama puluhan tahun, aturan main logistik Asia Tenggara sangat sederhana. Barang dari Vietnam dikirim menggunakan kapal kecil ke Singapura, lalu dipindahkan ke kapal besar untuk menuju Eropa atau Amerika. Namun per Januari 2026, aturan itu resmi dibuang. Kapal-kapal raksasa kini langsung bersandar di dermaga Vietnam. Alasan teknis di balik keputusan ini sebenarnya sangat sederhana, namun dampaknya mematikan. Vietnam berhasil mengembangkan pelabuhan dengan kedalaman 18 hingga 19 meter, standar emas pelayaran internasional. Kedalaman ini memungkinkan kapal berkapasitas 24.000 TEU bersandar dengan aman tanpa batasan. Singapura kehilangan kartu trufnya sebagai satu-satunya pelabuhan air dalam di kawasan.
Secara strategis, Vietnam menjalankan bypassing strategy dengan memangkas rantai distribusi dan menghilangkan peran perantara. Namun, keberanian Vietnam menarik kapal raksasa bukan hanya soal kedalaman laut. Di balik dermaga yang sibuk itu, terdapat ekosistem industri raksasa yang siap menyuplai kargo tanpa henti. Vietnam bukan lagi pelabuhan kosong yang menunggu barang datang. Ia telah berubah menjadi lantai pabrik dunia. Barisan pabrik teknologi tinggi beroperasi penuh, menciptakan arus barang yang begitu besar hingga kapal raksasa merasa rugi jika tidak bersandar langsung ke sumbernya. Inilah titik di mana posisi Singapura semakin terjepit. Selama ini Singapura mengandalkan pendapatan dari jasa bongkar muat, logistik, dan keuangan. Vietnam memilih jalur yang jauh lebih brutal. Mereka mengintegrasikan seluruh proses ekonomi dalam satu wilayah. Barang diproduksi, dikemas, dan dikirim dari tempat yang sama. Perusahaan seperti Apple, Samsung, dan Intel tidak lagi melihat alasan untuk mengirim komponen ke Singapura hanya untuk disatukan atau didistribusikan ulang. Di Vietnam, pabrik terhubung langsung dengan pelabuhan air dalam melalui jaringan tol dan rel kereta yang efisien. Fenomena ini dikenal sebagai Production Port Integration. Dengan integrasi ini, pelabuhan tidak lagi sekadar penyedia jasa, melainkan perpanjangan tangan langsung dari lini produksi. Vietnam berhasil mengunci loyalitas pemilik kapal dengan satu hal yang sangat menentukan, ketersediaan kargo yang stabil dan masif. Singapura menghadapi kenyataan pahit bahwa mereka tidak memiliki basis manufaktur sebesar itu. Dalam analogi sederhana, Vietnam adalah toko yang memiliki pabrik sendiri di halaman belakang, sementara Singapura lebih mirip makelar yang mengelola tempat singgah. Namun keunggulan Vietnam tidak berhenti pada produksi dan infrastruktur fisik. Di balik gemuruh mesin pabrik, mereka juga melakukan revolusi senyap di meja administrasi. Vietnam membersihkan birokrasi dengan sistem digital yang sangat efisien. Sistem National Single Window mereka kini beroperasi penuh, memungkinkan seluruh urusan ekspor-impor diselesaikan dalam satu platform. Tidak ada lagi berkas yang tertahan atau prosedur berbelit. Semuanya transparan, otomatis, dan terukur. Langkah ini tidak dilakukan setengah-setengah. Vietnam menggandeng konsultan dan investor dari Jepang serta Belanda, negara yang mengelola pelabuhan paling efisien di dunia. Mereka tidak hanya mengadopsi teknologi, tetapi juga membongkar budaya kerja lama yang menghambat. Ratusan aturan tumpang tindih dipangkas demi satu tujuan, mempercepat arus barang. Biaya operasional pun turun drastis. Pemilik kapal tidak perlu lagi menyiapkan dana cadangan untuk biaya koordinasi yang tidak jelas. Singapura yang selama ini bangga dengan efisiensi mereka mulai merasa tertekan. Vietnam mampu menawarkan kecepatan yang sama dengan biaya hidup dan operasional yang jauh lebih murah. Serangan berikutnya datang dalam bentuk yang paling sensitif bagi pemilik modal, yaitu perang harga. Saat biaya di Singapura terus melonjak akibat inflasi, kelangkaan lahan, dan upah tinggi, Vietnam justru menawarkan tarif yang sangat kompetitif. Perbandingan angka per Januari 2026 menunjukkan jurang yang sangat lebar. Tarif bongkar muat di Tuas Port hampir 3 kali lipat lebih mahal dibandingkan pelabuhan Kanggyo atau Kai Mep. Bagi kapal yang membawa puluhan ribu kontainer, selisih ini berarti miliaran rupiah dalam satu kali sandar. Singapura terjebak dalam cost push competitiveness, di mana keunggulan teknologi justru dibebani oleh biaya operasional yang semakin menekan. Vietnam memanfaatkan celah ini dengan sangat cerdas. Mereka menekan biaya internal melalui integrasi produksi dan logistik. Investor global mulai berhitung ulang, untuk apa bertahan di pusat finansial yang sangat mahal jika ada alternatif yang lebih hemat dengan kualitas layanan yang setara. Situasi ini membuat hegemoni Singapura mulai goyah secara finansial. Di tengah guncangan ini, ada pelajaran besar bagi negara-negara di selatan, terutama Indonesia. Keberhasilan Vietnam seharusnya tidak hanya menjadi tontonan. Vietnam melesat bukan karena mereka paling kaya, tetapi karena mereka disiplin menyingkirkan ego sektoral. Kepentingan nasional ditempatkan di atas kepentingan lembaga. Inilah yang disebut policy agility, kemampuan mengubah regulasi dengan cepat demi menarik peluang. Vietnam membuktikan bahwa infrastruktur megah tidak berarti apa-apa tanpa reformasi sistem di dalamnya. Mereka menunjukkan bagaimana kekuatan produksi fisik mampu meruntuhkan hegemoni jasa.
Menuju 2030, tampaknya Asia Tenggara tidak lagi memiliki satu raja tunggal. Kita sedang memasuki era dekonsentrasi logistik. Singapura mungkin tetap menjadi pusat finansial yang megah, tetapi gelar hub logistik paling sibuk perlahan berpindah ke utara. Pertanyaannya kini kembali kepada kita semua. Jika Anda adalah pemilik armada kapal raksasa, pilihan mana yang akan diambil? Pelabuhan super canggih dengan biaya sangat mahal atau pelabuhan yang cepat, efisien, dan menempel langsung dengan pusat produksi? Pergeseran ini bukan sekadar cerita tentang Vietnam dan Singapura, melainkan tentang masa depan peta ekonomi maritim kawasan. Predator senyap telah bergerak, dan permainan besar baru saja dimulai.